Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya Swastiastu, salam kebajikan. Semoga kabar rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun sehingga nanti ke depannya selama perkuliahan secara daring ya, mungkin secara asinkronus melalui e-learning ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya untuk pekan ini kita bersapa terlebih dahulu ya, saling menyapa. Saya izin share screen. Baik, ini adalah sesi perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Destiani, Magister Pendidikan. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya ya untuk menyampaikan secara detail ya kurang lebih seperti itu. Asal instansi saya dari Universitas Lampung. Ya, kemudian saya asal dari Bandar Lampung. Nah, karena instansi saya dari Universitas Lampung, maka pekerjaan saya adalah dosen dan aktivitas saya adalah mengajar. Nah, namun sebenarnya dalam kondisi saat ini saya itu sedang melanjutkan studi saya untuk program doktoral saya di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Seperti itu ya Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Nah, dalam video kali ini saya hanya sedikit berbagi. Sebenarnya nanti akan ada materi apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan ya. Sehingga di sini untuk mata kuliah kita ini ada keterampilan menulis ya dengan kode PDGK 43005. Dan di sini saya sebagai tuton yang akan mengoreksi diskusi Bapak Ibu, kemudian tugas-tugas Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, muatan materi kita selama perkuliahan itu sebenarnya ada tiga ya, ada tiga tentang kaidah menulisnya, kemudian menyusun kalimat dan juga Bapak Ibu rekan-rekan untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri paragraf yang baik, kemudian jenis-jenis paragraf itu apa saja. Nah, untuk pembagian modul ini ada kurang lebih ada 6 modul. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di RMB ya. Modul satu, di sini akan dijabarkan tentang hakikat menulis, sehingga nanti Bapak Ibu, rekan-rekan itu akan dibekali dengan materi yang berkaitan dengan pengertian, ya, kemudian proses menulis itu seperti apa, dah, dan juga Bapak Ibu nanti akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan jenis-jenis tulisan seperti itu. Sebenarnya kunci dari sini adalah bagaimana Bapak Ibu nanti memahami dari proses menulis dari apa? eh, pra penulisan, menulis, kemudian merevisi, ya, kemudian hingga nanti sampai publikasi. Nah, kemudian ada modul yang kedua. Nah, modul kedua ini sangat penting dalam proses menulis yaitu untuk mengetahui kalimat efektif ya. Bagaimana sehingga kalimat itu nanti mudah dipahami ya dan juga sehingga komunikatif ya oleh lawan bicara ataupun pembaca. Nah, sehingga nanti pun perlu ada strategi dalam memahami kalimat efektif ini, yaitu salah satunya dengan pemilihan kata, diksi, kemudian tidak mubazir, kemudian penyusunan antar kalimat, antar kata di dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian ada modul yang ketiga. Nah, Bapak Ibu setelah memahami tentang kalimat efektif, nanti akan mulai meluas ya pada paragraf. Nah, di sini Bapak Ibu akan memahami bagaimana untuk penyusunan paragraf. Ketika Bapak Ibu sudah memahami kalimat efektif itu, insya Allah Bapak Ibu pun akan mudah bagaimana untuk menyusun paragraf. Nah, kemudian ada modul 4. Di sini surat dan surat pun Bapak Ibu ini tetap masih berkaitan dengan kegiatan menulis ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan dibekali apa saja unsur-unsur ya atau aspek-aspek yang ada di dalam menulis surat. Ya, seperti itu karena ini memang sangat ini ya berpengaruh kalau menurut saya sangat implementatif sekali ketika Bapak Ibu nanti ke depannya misalnya ingin membuat surat lamaran ya pekerjaan meskipun sekarang itu sangat mudah sekali ya bisa dikirimkan secara daring seperti itu. Nah, kemudian
ada modul kelima dan enam. Di sini Bapak Ibu akan dibekali tentang jenis-jenis paragraf karena di sini ada beberapa jenis ya, ada narasi, deskripsi, eksposisi, ya, argumentasi dan juga persuasi. Harapannya nanti Bapak Ibu dapat bisa membedakan di antara jenis-jenis paragraf tersebut. Nah, di dalam perkuliahan kita ya Bapak Ibu itu akan berlangsung selama 8 pertemuan, artinya selama 2 bulan, ya, 2 bulan. Selama 2 bulan itu Bapak Ibu akan ada aktivitas diskusi 1 sampai dengan diskusi 8. Harapannya Bapak Ibu segera bisa untuk menjawab tiap pekan dimulai pertemuan pertama atau pertemuan kedua, ya. Seperti itu. Mengapa? Ketika nanti misal ada revisi, ada koreksian, kemudian nilainya kecil, Bapak Ibu bisa segera untuk merevisi atau memperbaiki, ya, seperti itu. Harapan saya semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bersama saya itu lulus semuanya, ya. Jangan sampai tidak lulus sehingga nanti Bapak Ibu pun harus taat untuk mengumpulkan tugas, ya, yang ada pada pekan ketiga, 5 dan 7. Dan harapannya Bapak Ibu nanti tidak ada yang menggunakan ini, ya, menjawab hanya berlandaskan dari AI, sementara daftar pustakanya tidak jelas sumbernya dari mana atau hoax, ya, seperti itu. Jadi harapannya saya terus terang mengizinkan Bapak Ibu menggunakan AI, tapi mohon sumbernya itu yang terpercaya, ya, yang jelas, ya. Nah, seperti itu, karena bagaimanapun itu akan tetap saya periksa. Nah, kemudian silakan ketika menyitasi, ya, Bapak Ibu mohon tidak untuk menggunakan Wikipedia, Blogspot, ataupun Kompasiana, ya, gunakan artikel-artikel jurnal, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Silakan di situ Bapak Ibu bisa mengutip, kemudian sumbernya diketik, ya, seperti itu. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan selama 8 pekan dengan penuh semangat, dengan penuh bahagia, dengan penuh keikhlasan pastinya, ya. Karena dengan semangat dan terlebih rasa ikhlas itu akan mempermudah urusan Bapak Ibu, ya. Jadi merasa lebih enteng, ya, lebih bergairah dalam mengerjakan setiap soal-soal, diskusi ataupun tugas-tugas. Baik, itu saja, ya, dari saya. Di sini ada tak kenal maka tak sayang untuk mengoreksi. Sebab itu silakan rekan-rekan memperkenalkan diri. Hatur nuhun semuanya. Bapak Ibu, Mas Mbak, Akang Teteh, Sadayana, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.